Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto, seputar kasus Jalan Cagak Subang. Kalau misalkan ada cerita seperti ini, misalkan ya saya bercerita, katakanlah saya kasih nama Naruto, ya, yang satu Naruto, kemudian yang satunya Subasa, ya, ada Naruto, ada Subasa, ya itu inisial aja lah ya. Katakanlah Naruto ini adalah seorang yang eh, telah melakukan suatu tindak kriminal. Katakanlah Naruto ini pembunuhan ya, menghabisi lah ya. Katakanlah Naruto ini menghabisi kedua korban. Misalkan korban satu adalah seorang ibu-ibu dan korban kedua adalah anak daripada ibu tersebut. Ya. Katakanlah pelakunya Naruto misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada seseorang, misalkan katakanlah di cerita, itu ada namanya Subasa. Subasa itu kemudian kenal dengan saya. Tapi saya juga kenal dengan Naruto. Naruto itu adalah tadi yang saya sampaikan, misalkan dia adalah seorang yang telah melakukan menghabisi kedua korban, yaitu seorang ibu dan seorang anak. Anak dari ibu korban tersebut. Dan saya mengetahuinya. Saya mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh Naruto tersebut. Saya mengetahui. Nah, saya mengetahui. Tetapi saya berusaha untuk karena saya tahu, tapi saya berusaha untuk menutupi. Saya berusaha untuk menutupi. Nah, singkat cerita, dalam suatu perjalanan, katakanlah Subasa ini sedikit kenal juga dengan Naruto. Tetapi Subasa tidak mengetahui. Ya, tidak mengetahui bahwa Naruto telah melakukan suatu eksekusi. Saya tahu Naruto telah melakukan, tapi Subasa tidak tahu bahwa Naruto telah melakukan. Subasa, ya dia hanya sekedar ya tahu cerita-cerita dari segelintiran orang dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kembali lagi pada saat Subasa ngobrol dengan saya, katakanlah Subasa ngobrol dengan saya, Bang Fred, gimana sih kasus ini kok lama banget tidak terungkap dan lain sebagainya. Ya kita ceritakan. Ya namanya argumen kan, itu masing-masing punya argumen. Masing-masing punya punya pemikiran, punya ya berbeda-beda pastinya. Wah, apakah ini suatu kriminal ini adalah motifnya uang, motifnya kekuasaan, motifnya asmara, motifnya sakit hati, ya itu beraneka ragam ya. Di lingkungan masyarakat akan terbentuk. Karena apa? Ya, karena memang tidak bisa belum ditetapkan tersangkanya, karena motif itu nanti akan muncul fix motifnya kalau sudah ada tersangka. Selama tersangkanya belum ada, maka motif itu hanya sebagai argumen aja. Hanya dugaan-dugaan saja. Walaupun suatu waktu dugaan itu akan ada kebenaran. Tetapi tidak bisa dibenarkan sebelum adanya tersangka. Kembali ke cerita tadi bahwa Subasa kemudian ngobrol dengan saya. Kemudian
Subasa menanyakan, karena Subasa tahu bahwa saya itu dekat dengan Naruto dan Naruto juga dekat dengan saya. Subasa kemudian ya karena tahu bahwa saya dekat dengan Naruto dan ada mungkin dari Subasa kecurigaan terhadap Naruto, tetapi hanya sebatas kecurigaan karena dia tidak tahu, tidak melihat. Sedangkan saya melihat gitu kan. Kalau saya melihat, tahu gitu kan, bahwa dialah pelakunya. Kemudian dia curiga juga, mungkin si Bang Freddy tahu gitu. Nah, tanyalah si Subasa ke saya kan. Menurut Bang Freddy kira-kira si itu terlibat tidak? Si Naruto maksudnya. Kira-kira si Naruto. Ya kan tadi di awal bahwa saya berusaha untuk menutupi supaya tidak tahu bahwa dia pelakunya. Subasa terus mengorek-ngorek kepada saya. Ayolah Bang Fred, kira-kira gimana Bang Fred? Kira-kira gimana? Jangan terus begitu dong. Bang Fred ini sepertinya deket banget sama Naruto nih. Emang lu kenapa? Pengen tahu? Ya pengen tahu lah Bang Fred, kata Subasa ke saya. Kan, ya. Subasa ke saya cerita. Nanya seperti itu. Nah kan saya juga tidak tahu. Ah nggak mungkin Bang Fred, kata Subasa. Iya, kalau tahu ya saya harus tahu lah. Saya katakan, tapi kan saya tidak tahu ke Subasa. Padahal saya tahu. Kan? Ayolah, jangan begitu banget lah. Ceritalah Bang Fred, seperti apa. Tahu, coba ngobrol dengan saya. Loh, sama-sama temen lah gitu. Saya janjilah nggak akan ngomong-ngomong. Sumpah saya janji nggak akan ngomong-ngomong. Wah, saya ini kalau sama yang janji-janji gitu nggak yakin lah. Apa yakin apa enggak, nanti kamu malah cerita lagi sama orang lain. Enggak lah Bang Fred. Sumpah, jujur, kamu kan deket sama Naruto. Apakah Naruto terlibat apa tidak? Wah, kalau saya cerita sama kamu nanti bakal nyebar ceritanya. Nah, gitu kan. Enggak lah Bang Fred, kata Subasa. Terus dia mengkorek-korek ke saya kan. Seperti ini cerita ya, ini cerita sekali lagi. Ya kalau Anda yang mau dengar cerita silakan, kalau nggak suka dengan cerita saya nggak apa-apa ya. Ini hanya cerita saja. Ya itu, kadang-kadang pada saat pemikiran kita lagi sayahnya nih, lagi saya dengan cerita dengan Subasa untuk membicarakan masalah Naruto, kadang tergantung kondisi. Kalau kondisi kita lagi fine, kondisi kita lagi enak-enak saja, mungkin pada saat ada pertanyaan seperti itu, ya kita mengalir begitu saja, seperti tidak ada kecurigaan. Nah, pada saat misalkan, ya itulah namanya kadang-kadang suatu saat kita juga lupa dengan apa yang prinsip yang kita pegang gitu. Pada saat kita megang prinsip, jangan, tapi suatu saat juga akan kebuka. Maksud gini, kalau bahasa Inggrisnya itu keceletot gitu ya, keceletot seperti itu. Ya bisa aja suatu saat, karena yang namanya menutupi, apalagi menutupi suatu hal yang sifatnya keburukan, ya, maka ya, apa yang berusaha untuk ditutupinya suatu saat juga akan tercium, karena itu kan proses alamiah. Karena proses alamiah, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan yang bisa ditutup-tutupi. Suatu saat akan terbuka juga. Kan begitu, itu kan suatu kata-kata mutiara yang memang sering terjadi kan seperti itu. Ayolah Bang Fred, Subasa terus kan. Udah dong, jangan begitu, kamu gak usah banyak tanya lah gini-gini. Loh kenapa Bang Fred jangan tanya? Ya jangan banyak tanya lah kamu begitu, katanya gitu kan, kata saya ke Subasa. Subasa, udah Bang Fred, cobalah, jangan terlalu ini, coba kalau misalkan dengan Bang Fred ini seperti yang takut sih sama Naruto ini. Kenapa sih nggak mau cerita sama saya? Ya tidak, ya saya cerita apa ada, saya sampaikan bahwa saya tidak tahu. Jujurlah Bang Fred, jujur. Tidak tahu, kenapa kamu mau terus ke saya menekan-nekan begitu? Ya kan Bang Fred dengan Naruto dekat, gini. Ya, ayo cobalah Bang Fred. Kalau seperti Bang Fred seperti takut sama Naruto ini, nggak ada takut. Ya cobalah tekan sedikit tuh si Naruto. Wah, kalau ditekan sedikit nanti nggak gaplok ke gua dong gitu.
Loh, kenapa nggak gaplok? Emang Bang Per takut sama Naruto? Ya nggak takut. Tapi kan gue nggak mau kalau gue jadi korban ketiga nantinya. Maksud lo apa ya? Yang enggak, maksudnya begitu. Enggak, maksudnya begitu. Ya, maksudnya lu nggak usah banyak ngomong gitu. Udah cukup aja, nggak usah banyak bertanya lagi, gitu. Lo tadi yang maksud Bang Prit apa ya? Yang mana? Yang barusan? Enggak, gua nggak ngomong apa-apa. Sama yang mana? Yang itu, Subasa. Wih, Subasa terus aja ngajak ngobrol kepada saya. Udah, nggak usah banyak cerita. Mending kita ngopi bareng aja deh. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.